Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zaili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang update untuk Bitcoin. Dan seperti yang kalian ketahui, Bitcoin per detik ini itu drop sampai kisaran 47.400. Saya create video ini pukul 3:40 pagi. Jadi, teman-teman, mohon bersabar ya untuk XRP, dan juga tadi saya udah ngeliat ada yang komen soal Phantom di Cardano dan kayaknya lumayan banyak yang like. Jadi mungkin kita akan coba cek nanti FTM after XRP tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang kondisi Bitcoin. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya bisa memicu kondisi Bitcoin drop sampai ke $47.000 ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih kondisinya sekarang lumayan memprihatinkan ya. Dia break dari kita bilang ini ascending channel lah ya, atau ascending broadening wedge pattern ya, sama aja teman-teman. Intinya ascending channel. Jadi dia udah drop, breakdown, dan sekarang diperdagangkan di kisaran $47.400. Jadi tadi yang menarik teman-teman, kebetulan kita kan ada grup ya. Di dalam grup itu ada yang inform tentang Michael Saylor dari Bitcoin Magazine di Twitter. Jadi Twitter 7 jam yang lalu, yaitu di Bitcoin Magazine, menginformasikan bahwa MicroStrategy was buying $7 million in Bitcoin per day during this dip. Jadi dia istilahnya katanya belanja terus ya. Cuman akhirnya kalian bisa lihat ya berita tentang bukan berita sih ya. Intinya informasi tentang Michael Saylor ini akhirnya diangkat, dan saya cukup yakin soon or later kita bakal lihat either itu masuk ke Cointelegraph atau intinya berita-berita informasi seputaran Bitcoin atau cryptocurrency. Ini bakal masuk pasti, bakal jadi headline gitu loh tentang MicroStrategy ini. Jadi sebenarnya gini teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa sebelumnya saya pernah bilang ya bahwa sell the news by the rumor. Jadi sebenarnya gini, menurut teman-teman ini pertanyaan ya, mungkin teman-teman boleh jawab dalam hati masing-masing kayak oke, bener ya, atau boleh jawab di kolom komen juga, it's okay. Kalau misalkan dia beli ya, dia ini Michael Saylor atau let's say orang-orang tajir lah beli gitu, menurut teman-teman mungkin nggak sih mereka bakal info ke magazine atau info ke media? Jadi kayak guys gue beli loh, kayak misalkan naik Bukili gitu, habis dia beli ya kan, habis itu dia langsung info ke publik gitu. Sebenarnya menurut saya ini agak kurang make sense ya, apalagi ini yang meliput itu kan dari Bitcoin Magazine, which means bukan dari Michael Saylor-nya langsung yang ngomong kalau dia beli gitu. Dan sebenarnya udah pernah ada kejadian ya seputaran hal ini. Jadi saya cukup begitu kurang percaya dengan Michael Saylor, karena sebelumnya saya sempat nge-research tentang Michael Saylor juga, dan saya ketemu ada satu artikel tentang pembahasan ya seputaran here's why you shouldn't trust Michael Saylor. Dia pernah fraud alias penipuan. My bad. Dia pernah terlibat dalam kasus drug atau narkoba, terus ada insider selling dan bla 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 bla. Nah, salah satu yang cukup di highlight itu adalah dia pernah masuk ke nomor 1 loser itu, top 1 loser, maksudnya loser bukan dalam arti kalah gitu ya, tapi loser itu dalam artian dia pernah rugi banyak gitu loh teman-teman di the .com bubble. Jadi .com bubble ini ternyata merupakan sebuah kalau kita bilang ya kayak semacam sebuah spekulasi internet website lah istilahnya gitu ya. Dan saya sempat ngecek, akhirnya ketemu Michael Bublé penyanyi teman-teman, sorry. Jadi MicroStrategy lost $13 billion ya, $13 billion during .com bubble. Nah ini yang maksudnya Michael Saylor lose di .com bubble, bukan Michael Bublé, oke? Jadi ini ada beberapa artikel, teman-teman bisa baca sendiri, feel free untuk research ya. Dan salah satu yang menurut saya cukup menarik adalah si Michael Saylor itu ternyata pernah menunjukkan bahwa dia itu nggak percaya sama yang namanya Bitcoin, teman-teman. Jadi ini kalau kalian lihat ini sebenarnya kan DP-nya kan DP yang terbaru ya, tapi ini baru di screenshot kalau saya bilang. Jadi kalau berdasarkan artikelnya sendiri itu udah lama, Bitcoin truly has no intrinsic value, it's just a worthless asset for gamblers to speculate. Dia pernah ngomong kayak gini, which means dia nggak percaya sama Bitcoin, and then suddenly dia realize Bitcoin mungkin bisa menjadi satu sarana dia untuk scamming atau untuk getting money ya, untuk intinya cari cuan lah, kita ngomong simpelnya teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu kondisi yang serupa pernah terjadi. Kalau kalian lihat, Michael Saylor on September 7, El Salvador will officially begin using Bitcoin as its national currency alongside the US dollar.
every cyber hornet I know is planning to buy $30 in Bitcoin tomorrow. Jadi maksudnya waktu itu istilahnya mengajak ya orang-orang untuk yang berada di El Salvador atau pemimpin-pemimpinnya untuk ngajak beli Bitcoin $30 gitu loh. Dan what happened after that ya, 1 hour pokoknya what happened after that adalah boom, mencret ya Bitcoin waktu lagi kejadian El Salvador itu. Dan informasi yang beredar adalah MicroStrategy sells Bitcoin dari ya teman-teman bisa cek ya. Jadi MicroStrategy insiders dumping their shares bla 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 bla. Nanti mungkin lebih detailnya mungkin saya akan coverage ini di satu video terpisah ya, karena emang intinya kan kita mau bahas Bitcoinnya teman-teman. Michael Saylor ini cuma tambahan. Jadi kalau kalian ngeliat Twitter nih atau ngeliat informasi Michael Saylor beli dan lain sebagainya, you have to know something guys. Berarti ada kemungkinan Bitcoin bisa ngedump. Intinya begitu teman-teman. Alright, so masuk ke pembahasan utamanya. Jadi untuk Bitcoin dari technical analysis saya akan coverage untuk weekly time frame dulu. Simple teman-teman, weekly time frame fokus di exponential moving average 55. Jadi setelah dia drop sekitar 19 April ya, Mei ya, maksudnya dia drop bulan Mei, beberapa minggu kemudian kita udah sempat bahas teman-teman bahwa exponential moving average 55 itu harus bertahan whatever it takes. Intinya kalau dia break dari EMA 55 cukup berbahaya, dan luckily kita waktu itu survive, bahkan ngebentuk semacam bullish engulfing pattern ya, bullish engulfing candlestick pattern, dan akhirnya rebound gitu. Dan same thing yang harus terjadi menurut saya di posisi market saat ini. Kita juga kalaupun turun, at least testing terhadap exponential moving average 55 dengan proses korektif and then rebound kembali, itu yang kita ekspektasikan teman-teman ya. Dan kalau misalnya saya munculkan, ini adalah beberapa analisis yang saya buat waktu untuk time frame weekly terutama ya, bahwa kita mungkin akan melihat ABC correction pattern saat ini mungkin sedang di finishing ya, istilahnya kita lagi mencoba menuju ke finishing dari ABC koreksi ABC correction pattern teman-teman. Jadi kayak A, B, C. Prosesnya nih A, B, C, and then harusnya 5 wave ke bawah ya. Dan harapannya sih adalah kita lebih ngelit ke arah ABC flat running corrective pattern. Jadi dia nggak harus sampai bawah banget. Jadi mungkin kisar 40.000, which is ini juga Fibonacci 1,8%, and then rebound sangat signifikan. Itu ekspektasi kita, teman-teman. Alright? So, itu untuk time frame weekly, sekilas saja. Dan untuk time frame daily, kita akan coba lanjutkan dari analisis kita kemarin, which is sudah saya simplify, dan saya tidak menggunakan analisis yang ribet-ribet lagi, supaya teman-teman lebih gampang pemahamannya. Jadi, kalau teman-teman ingat, pembahasan kemarin kita itu ngebahas tentang Bitcoin membentuk semacam head and shoulders pattern, which is secara target kita ukur ya dari badan sini ke bagian bottomnya, dan akhirnya kita bisa bilang ya area-area inilah harusnya menjadi target gitu ya. Dan terakhir saya hanya meninggalkan satu teman-teman, yaitu trend line atau neckline yang terbentuk dari si head and shoulders, dan juga trend line yang terbentuk pada pergerakan terakhirnya. Dan sebenarnya gini teman-teman, jadi tadi saya sempat mendapatkan informasi, bukan informasi lah, kita bilang ada sharing lah dengan salah satu teman-teman viewers atau followers di Instagram melalui dari message. Dia sampaikan bahwa bisa nggak ya kalau misalnya Bitcoin itu nggak bentuk semacam tree rising valley. Jadi kayak tree rising valley itu setelah saya cek lagi, ada ternyata ya jenis tree rising valleys pattern. Jadi kurang lebihnya dia seperti yang kalian lihat ya, intinya ngebentuk kayak semacam 3 valley ini. Valley itu kayak semacam bukit ya sebenarnya, bukit ya, harusnya bukit sih ya. Ya kurang lebih gitu. Jadi ngebentuk tree rising valley ini, dan harusnya kita bisa ngelihat Bitcoin itu semacam membentuk tree rising valley itu. Jadi kayak istilahnya kalau misalkan demikian memang benar, maka nextnya adalah kita harus breakout dari peak yang terdekatnya, which is terdekatnya itu di sini teman-teman ya, di $68.000 ini. Jadi kayak kurang lebih kalau misalnya tree rising valley, berarti ekspektasinya adalah dia nggak boleh drop sampai sini teman-teman. Sementara seperti yang kita ketahui ya, pembahasan kita terakhir bahwa ada kemungkinan Bitcoin memang bisa drop sampai ke $40.000. Dan memang sih kalau teman-teman terakhir sharing ya melalui kolom komen, ada yang bilang kalau misalkan kalau misalnya ke $40.000 kan berarti kepredik banget dong, kebaca banget ya kan. Kurang lebih sama kayak waktu itu orang-orang expect ke 38.000, ternyata di 40.000 rebound. Yes, itu benar banget teman-teman. Makanya saya cukup yakin bahwa ada satu skenario yang mungkin bisa terjadi terhadap Bitcoin, yaitu ABC running flat corrective pattern, which means harusnya si wave-nya kita itu nggak sampai dalam banget teman-teman.
ekspektasi si wave-nya itu adalah sejauh-jauhnya mungkin sampai kisaran level ini, and then kita bisa lihat rebound lagi gitu ya. Jadi kayak kisaran 47.000, 46.000 dolar mungkin lowest-nya. Ya, itu kurang lebih ekspektasi kita. Dan so far, kalau misalkan untuk time frame daily, paling saya hanya menambahkan resistance line aja ya. Jadi untuk besoknya, kita lebih simple lagi teman-teman ngelihatnya. Dan harusnya teman-teman kalau step by step kayak gini, dapat gambarannya ya. Nah, sementara saya nggak akan gunakan Three Rising Valleys ini karena saya cukup yakin sebenarnya konsep yang digunakan Three Rising Valleys ini pada dasarnya adalah higher high, higher low sequence aja. Jadi kalau misalkan memang kita ngelihat dia selama masih bisa ngebentuk higher low, berarti potensi atau possibility kita untuk ngelihat bullish itu terjadi lebih early harusnya lebih besar teman-teman ya. Until then, kita mungkin fokus terhadap dia punya resistance aja teman-teman. Oke, so pada time frame hourly sendiri pembahasan saya cuma sampai di sini aja teman-teman. Jadi simple banget. Saya cuma mengingatkan kembali bahwa terakhir ini ada Fibo 50% yang berpotensi memang menahan pergerakan Bitcoin. Dan seperti yang kemarin kita sempat bahas, kalau memang Bitcoin itu ready untuk rally kembali, maka syarat untuk Bitcoin menunjukkan hal tersebut adalah dia harus breakout dari 53.000 dolar. Tanpa breakout dari 53.000 dolar, berarti ini pada dasarnya hanyalah merupakan sebuah kesempatan untuk sellers kembali masuk lagi ke market dan menekan harga Bitcoin untuk drop lebih rendah lagi. Dan so far kalau misalkan berdasarkan analisis terakhir, saya hanya menggunakan Fibonacci, terus Elliott Wave, dan juga kita ngelihat secara potensial ya, mungkin ya sejauh-jauhnya ya kisaran 40.000 dolar teman-teman, balik lagi yang berpotensi menjadi wave 5-nya karena kita ngelihat di sini berpotensi 5 wave ya kurang lebihnya teman-teman sampai ke bagian bawahnya. Dan saya rasa kayaknya kemarin saya nggak pakai chart yang ini ya, karena saya pengen simplify. Ini ya, terakhir chart saya pakai itu buat teman-teman ini harusnya. Dan seperti yang kalian lihat, intinya adalah Bitcoin reject lagi dari Fibo 50% dan 61,8%. Bahkan belum ngetes ke 61,8%, dia langsung drop lagi ke bawah. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat teman-teman, ada kemungkinan mungkin terdekatnya, posisi terdekat kita akan testing terhadap support yang terbentuk dari body candle, ya, dari body candle kok ya, di kisaran 46.000 dolar. Jadi make sure Bitcoin harus maintain 46.000 dolar untuk memastikan seller dari Bitcoin ini nggak terlalu signifikan ya, karena kalau kita lihat sebenarnya sekarang posisinya teman-teman memang kita sudah breakdown ya dari dia punya ascending channel yang tadi sekilas kita bahas di awal. So I think that's it teman-teman, update saya seputar Bitcoin. Paling tambahan dari saya atau kesimpulan terakhirnya adalah kalau misalkan teman-teman melihat Bitcoin masih drop bahkan break dari level tersebut, make sure kalian jangan terburu-buru untuk melakukan buyback ya. Karena seperti yang saya sampaikan teman-teman, kita di sini adalah trader, kita bukan spekulasi atau bukan berspekulasi di istilahnya bukan bergambling atau berjudi teman-teman di dalam cryptocurrency ini. Jadi make sure kalau dari saya pribadi, at least sebaiknya kita memastikan bahwa transaksi kita itu memiliki dasar, dan dasarnya itu harusnya bukan spekulasi ya. Jadi kayak apakah ini udah di bawah, apakah ini udah di paling bawahnya, apakah ini udah paling rendahnya gitu. Nah, kalau bisa itu dihindari teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memang ngelihat ada reversal pattern terbentuk, mungkin istilahnya teman-teman bisa ngelihat nih, oh ternyata terbentuk double bottom. Nah, terus dia breakout nih dari double bottom. Nah, kalau Bitcoinnya breakout, mungkin baru kita bisa manfaatkan untuk pembelian atau transaksi beberapa koin yang di luar Bitcoin teman-teman. Karena percuma kita ngelihat beberapa altcoin ada potensi naik, beberapa ada potensi bisa rebound dan lain sebagainya. Tapi kalau Bitcoinnya nggak merestui, in the end marketnya turun juga teman-teman. Oke? So I think that's it teman-teman dari saya. Thank you so much for watching this video till the end. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten yang saya bahas dalam video ini, make sure kalian kasih like buttonnya dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian juga merasa video ini cukup membantu diri teman-teman masing-masing. Saya cuma bisa berharap semoga kiranya kita semua terbebas dari sangkut ya. Kalau buat yang pada bilang nyangkut ya oke lah, kita ikutin dengan nyangkut teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang memang invest, welcome to the jungle. This is the discount, should be preparing for serok ya istilahnya untuk next strategi kita di next bull run. Oke? So I think that's it from me. Once again, thank you very much. Kalau misalnya teman-teman nonton sampai selesai, hampir lupa ya, make sure kalian komen 2% teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk XRP. Have a nice day. Yang mau beraktivitas kembali, semangat teman-teman. Walaupun marketnya lagi turun, tapi jangan aktivitasnya jadi lemas ya teman-teman. Oke? So, God bless everyone. Cheers.